Kembali lagi dengan saya Ridwan Kamu. Halo semuanya, selamat datang di kita berada di program baru dari Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali. Kali ini lewat program Tribun Ambon Podcast. Di Tribun Ambon Podcast kali ini kita akan membahas seputar usaha tentang kain tenun asli Maluku. Untuk itu sudah hadir bersama kita di studio tribunambon.com ada Ibu Tabita Bilmakosu. Ya, beliau ini merupakan salah satu pelaku UMKM dengan produk unggulannya yaitu pengrajin kain tenun ya, seperti itu Ibu. Iya. Baik, Ibu Tabita, apa kabar Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Baik, tadi perjalanan ke kantor aman ya Ibu ya? Ya, memang hujan, tapi ya puji Tuhan sudah tiba di sini dengan segala baik. Iya. Ya. Nah, Tribuners, kita akan ngobrol lebih jauh tentang kain tenun asli Maluku ini. Namun sebelum itu kita mau perkenalan dulu Ibu kepada Tribuners. Perkenalan secara singkat saja ya Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Halo saudara semua yang ada di Maluku, di mana saja, khusus di Kota Ambon. Perkenalkan saya, memperkenalkan nama saya selaku UMKM dan nama usaha saya adalah Tenun Omela Eras. Nama saya Ibu Tabita Bilmakosu Matalumual. Tempat tinggal saya di Negeri Soya, di Kayu Putih, di belakang Gereja Lazarus. Baik. Tribuners, untuk melanjutkan sesi talk show kali ini, Mesya mau tanya, kira-kira kenapa sebelumnya Ibu memilih untuk usaha kain tenun ini? Iya. Terima kasih. Ya, ini kalau untuk masalah kain tenun ini kan sudah turun-temurun ya. Iya. Dari orang tua terus diwariskan kepada anak-anak, sehingga kita selaku anak-anak harus betul-betul mewarisi dan melakukannya, sebab kain tenun ini juga memberikan dampak yang positif, bahkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan keluarga, untuk kebutuhan anak-anak, bahkan untuk masa depan anak-anak juga itu luar biasa baik. Makanya saya pilih untuk harus betul-betul tekun untuk tenun ini. Jadi dari orang tua juga sudah melakukan menjalani kegiatan ini ya, begitu? Iya, mulai dari itu kan sudah menjadi turun-temurun itu pewaris. Jadi orang tua terus diwariskan kepada anak-anak juga. Jadi kira-kira sudah berapa lama nih Ibu menjadi penerus generasi untuk pengrajin kain tenun ini? Kalau mau bilang sudah berapa lama, sebenarnya itu dari kecil itu sudah lihat orang tua tenun, lalu kita punya semangat untuk bagaimana harus seperti orang tua begitu. Jadi kalau untuk sudah berapa lama itu dari masih bujang lagi sudah mulai tenun, sudah mulai belajar, dan sampai sekarang ini kalau mau hitung-hitung sudah puluhan tahun. Sudah puluhan ya. tahun. Kira-kira umur Ibu berapa? Sekarang usia saya ini sudah 51 tahun. Ya, kira-kira dari masih gadis ya, terima Ibu Tabita sudah beraktivitas, sudah menjalani profesi sebagai seorang pengrajin kain tenun. Nah, Ibu Tabita, kira-kira apa sih bedanya kain tenun asli Maluku ini dengan kain tenun lain? Iya, sebenarnya kalau asli Maluku, kain tenun asli Maluku ini memang luar biasa karena bedanya sangat-sangat bagus. Karena itu dilihat dari motifnya, cara pembuatan motif, terus cara bagaimana membuat warna, padukan warna antara warna satu dan yang lain, sehingga kain tenun itu kelihatannya sangat bagus sekali, menarik juga seperti gitu. Baik, Tribuners. Jadi bukan hanya soal kain tenunnya saja, tapi ini nilai estetikanya itu ada pada motif yang ditenun, kemudian diikat dulu baru ya. Kemudian pilihan warnanya itu untuk kain tenun Maluku ini memang agak beda dengan kain tenun lainnya yang ada di daerah-daerah lain. Seperti itu ya, Ibu. Baik. Lalu kenapa Ibu usaha UMKM Ibu ini dinamakan Omela Eras? Iya, kalau nama usaha Omela Eras ini, kalau Omela Eras ini bahasanya itu
Maluku Tenggara gitu, bahasa kampung kita di Tanimbar sana. Omela itu berarti sesuatu, berarti iya, dan suatu usaha itu tidak cuma segitu aja, tetapi berkembang, terus berkembang. Kalau eras itu berarti sesuatu yang kita buat kayak kain tenun kan, berarti eras itu bagus, cantik, menarik. Itu. Jadi makanya beta pilih nama usaha ini, tenun Tanimbar ini, nama usaha saya ini Omela Eras itu suatu usaha yang tetap berkembang karena bagus, cantik, menarik. Makanya saya pilih nama tenun, nama usaha Omela Eras ini. Ya. Berarti ada nilai-nilai motivasi dari penamaan usaha Iya, ini betul. sendiri. Iya, Ya? betul. Benar. Memang kalau kita membuat usaha itu kita harus punya satu tujuan begitu ya, harus termotivasi, misalnya dengan penamaan Omela Eras ini ya. Iya, betul. Iya, seperti itu Tribuners. Dan selanjutnya Ibu mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol santai aja. Ibu boleh ceritakan bagaimana sih awalnya Ibu kemudian membangun usaha ini? Mungkin dari zaman remaja tadi ya, dari zaman gadis tadi sudah dijelaskan tadi secara turun-temurun. Namun lebih spesifik saja kenapa Ibu harus lebih fokus untuk membangun usaha ini, tidak berpikir untuk harus membangun usaha lain misalnya, atau fokus ke profesi lain seperti itu? Iya, memang dari awal memang belajar dulu ya. Iya. Belajar untuk buat kain tenun ini. Dan mulai proses awal itu kan kita kerja dan juga cuma tenun saja. Ambil bahan dari orang, terus kita tenun dan mereka membayar kita saja. Jadi karyawan begitu. Iya. Termotivasi berpikir begini, daripada kita jadi karyawan saja tenun lalu dibawa, terkadang juga orang mau bayar juga susah juga ya. Iya. Dengan motivasi itu beta berpikir begini, daripada cuma jadi karyawan untuk tenun dan bawa untuk orang bisa jual, lebih baik saya buka usaha. Dan itu terpikir dari tahun 2012. Saya berpikir untuk buat usaha, karena memang ada pelatihan-pelatihan gitu kan, pelatihan dari pemerintah untuk bagaimana membuat satu usaha itu. Itu bermotivasi sekali bagi beta untuk bagaimana ketika saya buka usaha ini dan semuanya itu berjalan dengan skala baik ya. Jadi sampai sekarang ini usaha ini akan berjalan dengan skala baik ya. Ya, karena memang itu dari diri kita sendiri ya, punya semangat, motivasi yang baik sehingga usaha ini akan tetap berjalan dengan skala baik sampai saat ini gitu. Alhamdulillah ya Tribunas. Baik, selanjutnya Ibu, dari usaha yang Ibu bangun ini mungkin boleh perkenalkan dulu kepada Tribunas. Ini selain untuk kain tenun, ada produk apa saja nih Ibu yang juga diproduksi dari kain tenun ini? Iya. Oke, untuk Tribunes, tenunan yang kita buat ini bukan saja untuk satu kain tenun saja, tetapi kain tenun itu juga bisa dibuat untuk modifikasi. Ya, ya kayak gini, yang kecil-kecil begini kan, bisa dibuat modifikasi. Ya, kayak seperti gini. Oh, iya. Modifikasi bisa juga untuk bikin kemeja, bisa juga untuk jas, rok, semua memang dibutuhkan untuk apa saja. Jadi bukan saja untuk kain tenun saja, kain sarung aja, tetapi banyak yang kita pergunakan untuk modifikasi. Ya, contoh kecil juga kan di situ juga ada modifikasi juga, ada. Jadi harus seperti begitu, karena terkadang kita berpikir kalaupun kita berjualan kain yang lebar juga ada orang punya kerinduan untuk dia memodif, ya kita buat. Iya. Jadi akhirnya bukan saja untuk kain sarung saja, tetapi untuk jas, baju yang sedang Ibu kenakan hari ini juga hasil modifikasi dari kain tenun. Iya, betul. Betul sekali. Iya, jadi
produk kain tenun ini dimodifikasi bisa jadi baju, setelan seperti ini, Iya. Tribuners, kemudian bisa Dress berupa juga, shawl, jal, Iya. scarf juga bisa. scarf, Iya. ya. Jadi banyak ya. Jadi kalau yang mau order juga Silakan. tinggal dibilang aja sesuai keinginan dari Tribuners ya, begitu Iya, Ibu. iya. Iya. Baik Ibu, kemudian untuk perkembangan usaha UMKM yang Ibu jalankan selama ini seperti apa? Iya, kalau yang sementara ini yang untuk UKM punya ini memang berjalan sama seperti biasa, baik-baik aja. Iya. Iya, karena memang UMKM yang ada di Kota Ambon ini juga terlibat dalam setiap momen gitu. Ada sosialisasinya, ada pamerannya, itu kita UMKM ini ikut semua. Iya, tenunan juga ikut. Mau berangkat juga tenunan juga di situ ada juga. Jadi Sering terlibat ya di Iya, event sering terlibat, ya betul. yang biasa digelar oleh pemerintah maupun Iya, dari betul. instansi-instansi Iya, lain. dipanggil, diundang untuk kita mengikuti suatu setiap kegiatan gitu. Ya, Untuk daya minat pembeli sendiri Bu, seperti apa? ya mereka sangat semangat ya, sangat suka karena memang katong lihat sekarang ini juga setiap event apapun tenunan itu dibutuhkan. Iya, tenunan itu dibutuhkan. Tapi Jadi biasanya kalau hampir setiap bulan pasti ada pembeli seperti itu ya? setiap bulan itu pasti ada, Pasti ada, iya. Berarti daya minat pembeli untuk kain tenun asli Iya, Maluku ini cukup betul. tinggi ya Iya, Ibu cukup ya? tinggi. Jadi bukan saja di Ambon tapi sampai di luar negeri juga pun mereka sampai ke iya, luar negeri. mereka punya kerinduan ya, punya ini untuk mau berpakaian. Berarti itu rata-rata Iya. yang dari luar negeri itu orang Maluku yang tinggal di luar negeri seperti itu. Bukan saja orang Maluku yang tinggal di luar negeri, tapi orang di sana juga mereka punya minat untuk berpakaian gitu, seperti berpakaian itu. gitu. Iya. Kemarin juga dari memang orang Belanda, tapi tinggal di Jakarta. Ya puji Tuhan mereka juga pesan gitu, taplak meja itu seperti gini, taplak meja, buat kemeja juga ada, rok juga ada. Jadi bukan saja cuma Maluku, tapi di luar negeri juga mereka sangat punya kerinduan, punya kain tenun. Berarti target pasaran Ibu saat ini bukan hanya untuk orang lokal ya, Iya, tapi juga untuk dari mancanegara. iya dari seperti itu. mancanegara, iya ada juga. Baik. Oke, Tribuners. Jadi perkembangan usaha untuk Omela Era saat ini cukup berkembang dengan baik ya. Ini Iya. dibuktikan dengan keikutsertaan UMKM Omela Eras di beberapa event pemerintahan ataupun instansi-instansi lain yang kerap melibatkan usaha Omela Eras ini untuk terlibat di dalam event-event itu. Ini sebagai bentuk dukungan dari semua pihak untuk pengembangan UMKM di Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Baik, dan Ibu Tabita, Iya. kira-kira untuk Tribuners yang mau beli produk Omela Eras ini selain di event-event ini kan tidak setiap hari ya? Iya betul. Nah, untuk misalkan mereka mau dapat produknya sekarang nih, mereka iya. harus kemana? Ya lewat online juga bisa, Instagram juga bisa, WA juga bisa, atau punya kerinduan untuk ke tempat usaha Omela Eras juga di Kayu Putih, di belakang Gereja Lazarus. Itu memang banyak yang kalau belum sudah tahu, memang sudah dengar-dengar, mereka langsung ke rumah saja, di tempat usaha saja. Iya gitu. Oke, jadi kalau lewat online, media sosial tadi, nama akunnya apa Bu? Omela Eras. Omela Eras. Oke, Tribuners. Jadi yang mau beli produk UMKM dari Omela Eras ini, boleh dibeli secara online dari tadi Instagram sama Facebook ya? Iya, Facebook Iya, juga sama bisa. Facebook, atau bisa lewat WhatsApp langsung, atau kalau mau lihat secara langsung bisa ke alamatnya Di Kayu Ibu Putih. Tabita di Kayu Putih, Kayu Putih, belakang Gereja Lazarus. Ya, seperti itu Tribuners. Baik, Tribuners, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ibu Tabita untuk menghasilkan kain tenun ini
Ibu kerja sendiri ataukah ada karyawan yang membantu atau mungkin anak-anak? Iya, memang pertama itu dari keluarga. Keluarga itu sangat membantu. Jadi ada ibu-ibu yang membantu juga di tempat usaha, atau terkadang juga mereka kerja di rumah-rumah mereka. Ya, jadi memang ada karyawan, ada juga keluarga. Pertama itu keluarga. Keluarga sangat membantu. Jadi memang proses untuk tenunan ini kan bukan cuma satu jurus saja terus kayaknya selesai. Jadi, tapi setiap proses itu mulai dari awal itu 7 kali proses. Baru dapat ini kain yang sudah jadi. Jadi dibagi untuk mungkin suami buat apa, anak buat apa. Terus ada ibu-ibu lagi membantu untuk sama-sama membangun usaha dari Omela ini. Jadi, mereka tenun dan diupah. ya, Tribuners, berarti begitulah. Dengan kita mendukung UMKM, maka dari situ pula para pelaku-pelaku UMKM ini akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan, walaupun sedikit-sedikit ya Ibu, minimal bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain yang mungkin juga membutuhkan. Ini seperti yang tadi Ibu Tabita ceritakan ya. Untuk proses pembuatan kain tenun ini melewati 7 kali proses. Ya. Dan itu tidak dilakukan oleh Ibu Tabita sendiri, tapi juga dibantu oleh pihak keluarga, dan ada juga dari pihak-pihak lain yang membantu, dan kemudian Ibu Tabita memberikan upah yang artinya sesuai yang setimpal dengan yang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, baik Tribuners, untuk Tribuners ketahui bahwa Tribun Ambon Podcast kali ini live secara langsung di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube tribunambon.com. Namun sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita mau review dulu Ibu produk-produk yang sedang Ibu bawakan sekarang, yang sedang muncul di layar monitor Tribuners saat ini. Oke, Ibu mungkin boleh perkenalan, review dulu nih produk apa saja yang sedang Ibu bawa. Coba langsung tunjukkan ke Tribuners. Iya, baik. Ibu Denis, terima kasih. Dari sini aja ya, Bu. Iya. Ibu langsung duduk aja. Iya. Tunjukin saja dari. Iya. Oke. Kalau ini, tenunan ini scrap. Ini bisa juga untuk modifikasi ya. Seperti gini. Oh iya. Modifikasi, ya. Ini juga untuk ban pinggang juga. Ada. Yang ini juga selembaran yang lebar juga untuk rok juga, atau buat jas juga, untuk kan 3 lembar. Kalau untuk kain sarung itu 2 lembar yang sama ukuran, tambah dengan selendang. Itu untuk kain sarung. Sedangkan kalau gini juga, kalau 3 lembar yang sama, berarti itu untuk buat jas. Nah, kalau yang ini juga untuk rok panjang. Ini kain yang satu ini, panjang 2 meter 20, lebar 75. Jadi bisa untuk rok sampai di bawah gitu. Kayak dress begitu ya? Iya, tidak, rok panjang. Rok panjang. Bisa untuk dress, tapi cuma batasan di bawah lutut. Oh iya. Bisa. Jadi kain tenun bukan saja untuk rok saja, tapi juga untuk dress. Ini juga untuk rok juga bisa. Yang ini. Iya, itu ukurannya sama ya? Iya, sama. Itu dah, ini di bawah lutut. Dan ini di bawah lutut. Nah, kalau yang ini, yang merah ini sama dengan ini, 2 meter 10. Rok panjang juga, atau juga dress yang di bawah lutut. Kalau yang ini tenunan alam. Tenunan alam? Iya, jadi kan ada tenunan yang dari sintetis, yang bahannya sudah ada, warnanya sudah ada, tinggal kita beli saja lalu kita kerja. Tapi sekarang juga ada untuk pewarna alam. Iya, pewarna alam ini kan kita buat dari... Pakai apa itu, Bu? Ini dari rumput-rumput. Nah, itu semua itu ada. Bisa dari daun suji untuk hijau, coklat juga tinggi, semua itu ada. Ya, bahannya jadi sepertinya lebih lembut. Iya, lembut. Karena ini bahan untuk alam itu kan itu bisa jadi dari kapas juga kan. Karena kan sudah disiapkan juga jadi kita tinggal beli bahannya, beli benang-benang yang cuma warna putih atau warna krem gitu, lalu kita kasih warna. Oh iya. Kita kasih warna. Ya, jadi memang tahun kemarin itu kita dilatih ya untuk bagaimana cara membuat pewarna alam ini. Jadi dari kulit-kulit kayu,
dari akar ke akar pohon itu bisa dijadikan. Berarti harganya juga beda ya? Iya, harga beda. Kalau untuk pewarna alam ini juga harganya bisa sampai jutaan rupiah gitu. Untuk satu lembaran aja. Satu lembaran bisa Untuk satu lembaran bisa jutaan. Tapi kalau yang biasa? Yang biasa ini kan sesuai dengan ukuran. Panjang begini, yang panjang 2 meter 20 ini, 2 meter, panjang 2 meter 20, lebar 75 ini, harganya 800.000. Iya. Oke, Ibu. Jadi kalau untuk scrub gitu, harganya berapa, Bu? Kalau gini 150. 150. Iya. Ya, untuk yang, itu berarti yang paling murah ya? Iya, itu yang paling murah. Kalau yang paling mahal bisa sampai jutaan ya? Iya, ada yang sampai jutaan ya. Itu untuk jas yang 3 lembar yang sama. Itu 1.500.000. Itu 3 lembar yang sama. Kalau kain sarung itu 1.500.000. Kan cuma 1.300.000. Iya kan 1.300.000. Iya, jadi harganya itu beda-beda kan sesuai dengan ukuran. Iya. Iya. Baik, Tribuners. Jadi kain tenun yang Ibu Tabita hasilkan ini, yang paling murah kalau yang mau versi low budget, boleh pilih produk yang scrub aja ya, ini harganya 150 ribuan. Nah, tapi kalau untuk kain yang lebih lebar tergantung ukuran, itu harganya juga bervariasi. Kemudian ini juga ada 2 jenis kain tenun yang dihasilkan oleh Ibu Tabita. Ada yang tadi Ibu dari alam. Ya. Yang harganya juga beda tentunya, karena kalau kita lihat secara langsung tekstur dari produk yang dari alam ini juga beda ya, karena lebih lembut bahannya seperti itu, dan pilihan warnanya juga terbilang lebih menarik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Tabita sudah membantu review untuk Tribuners yang mungkin penasaran dengan produk-produk apa saja yang ada di Omela Eras. Siap. Baik, kita ke pembahasan berikutnya, Ibu Tabita. Ya. Selaku pelaku UMKM, mungkin tantangan sejauh ini yang dihadapi seperti apa? Iya. Untuk UMKM ini tantangan itu kan tetap ada. Ketika zaman ini berkembang, berarti kita harus punya pola pikir bagaimana kita membuat, khususnya kain tenun ya. Kalau kita membuat kain tenun mau untuk bersaing kan, persaingannya sekarang ini memang sangat saat ini memang sangat luar biasa. Kita harus punya pikiran untuk bagaimana membuat produk kita itu yang lebih bagus lagi. Lihat motif-motif yang tadi pertama saya sudah katakan ya. Pembuatan motif itu seperti apa, harus bagus, dan juga pewarnaan, terus bagaimana kita ini pewarna bentuk padukan warna. Iya, padukan warna supaya ketika orang melihatnya mereka sangat tertarik ya. Mereka sangat tertarik. Jadi itu memang tantangan juga bagaimana selaku UMKM ini juga katong memang betul-betul harus semangat ya, ketika jangan sampai tantangan ini lalu kita mulai rasa bagaimana. Artinya terus semangat itu iya betul, karena keinginan pembeli ini kan tidak, artinya kalau produknya yang dihasilkan warna-warna itu saja kan betul. Mereka juga pasti kan bosan ya, jadi selaku pelaku UMKM ini Ibu juga harus terus berinovasi ya, betul. Motif-motif dan warna-warna yang sangat menarik itu ya, sesuai dengan perkembangan zaman ini kan kita harus betul-betul memberikan yang terbaik lah supaya selera daripada orang-orang pembeli itu juga bisa terpenuhi. Iya, itu. Baik. Kemudian untuk upaya Ibu sendiri untuk mengembangkan bisnis UMKM ini seperti apa ya? Ya, usaha untuk mengembangkan ya memang sementara ini harus semangat. Ya, harus semangat. Ya, dibaliknya doa dan bekerja itu kan perlu. Iya, jangan cuma kita ini kan dua-dua itu harus jalan seimbang supaya semangat dan memang keinginan kita untuk usaha kita maju, UMKM kita maju, ya itu
jadi kerja, doa itu kan semua harus jalan bersamaan supaya semua itu akan berjalan dengan segala baik. Dan dengan sistem penjualan secara online tadi yang sudah Ibu Tabita sebutkan lewat Facebook, kemudian Instagram itu juga menjadi salah satu upaya ya Ibu untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini, karena orang-orang kan juga kebanyakan mungkin tidak sempat ada waktu untuk datang langsung ke store-nya. Jadi mereka hanya bisa pesan lewat online. Itu juga menjadi salah satu upaya yang Ibu Tabita lakukan saat ini. Ya, agar semua orang bisa, walaupun dari jauh, bisa membeli produk dari Omela Eras ini. Seperti itu. Lalu Ibu, bagaimana Ibu melihat sejauh ini pemerintah untuk mendukung UMKM saat ini? Iya, kalau untuk sekarang ini memang pemerintah sangat mendukung akan UMKM ini. Sampai sekarang memang ada terlibat dalam setiap event-event kan. Ya, jadi mungkin karena setiap proses yang memang sementara ini berjalan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang saat ini berjalan, lalu kita selaku UMKM ini kan tetap terlibat kan, ya tetap terlihat harapan kita supaya memang pemerintah itu harus, dan kedepannya itu mesti tetap mengupayakan untuk melibatkan UMKM yang ada di Maluku ini, terkhusus di Kota Ambon ini, supaya semua itu akan berjalan dengan segala baik itu. Jadi dengan banyaknya event-event yang digelar oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai UMKM, ini sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mengembangkan UMKM, dan ini sangat nanti-nantikan juga oleh para pelaku UMKM karena mereka merasa itu menjadi wadah yang tepat untuk mereka bisa memasarkan secara langsung produk-produk UMKM mereka. Dan mereka, Ibu Tabita juga tadi sudah bilang ya, sangat bersyukur ya akhirnya pemerintah bisa sering menggelar event-event seperti itu dengan melibatkan para pelaku UMKM. Ya, seperti itu. Lalu apakah ada kendala Ibu sejauh ini? Ya, biasanya kalau UKM itu dia punya kendala itu cuma dua. Apa tuh? Cuma dari modal dan pemasaran. Ya, itu dua itu saja. Itu kendala itu saja. Kendala itu. Dua kendala itu. Dan jadi, kalau pemerintah kalau lihat kita ya sudah, kendala itu pasti tidak ada lagi. Tetapi kalau selagi zaman berubah dan tidak ada perhatian gitu, ya itu dua kendala itu. Di mana saja setiap UKM yang ditanya itu kira-kira kendala apa, mereka punya jawaban itu cuma kendala di modal dan pasaran gitu. Ya itu aja, dua itu. Jadi kalau untuk pasaran tadi kan sedang diupayakan oleh pemerintah nih untuk menggelar event-event. Mungkin tadi jadi tersisa soal modal saja ya. Gitu. Bagaimana, tapi kan biasanya dibantu juga kan Ibu oleh pemerintah kan, biasanya ada kayak semacam proposal begitu atau bagaimana? Kalau pemerintah itu yang dibantu itu cuma bahannya aja. Bahan alat kan kalau untuk teman-teman ini. Bahan dan alat ya. Baik, jadi yang sering dibantu berupa fasilitasnya itu alat-alatnya aja ya. Alat-alatnya ya. Baik, Ibu untuk menjadi seorang pengrajin kain tenun dari zaman masih gadis sampai sudah punya 2 anak saat ini. Mungkin Ibu boleh share ke Tribuners kunci kesuksesan untuk bisa loyal dalam usaha itu seperti apa? Iya. Kalau untuk kunci kesuksesan itu kan itu ada di kita saja, semangat. Dan tidak pernah kendor untuk mau maju untuk usaha kita. Itu aja. Jadi pesan Ibu Tabita itu untuk para pelaku UMKM atau mungkin yang juga baru mau merintis ya Ibu ya, untuk membuka usaha, intinya itu harus semangat. Ya. Semangat dalam bekerja. Dan, belajar juga kan, belajar dari orang yang sudah punya usaha yang berkembang, harus belajar supaya kalau mau punya usaha, mau buat satu usaha, berarti dia punya semangat itu kan tetap ada ketika dia belajar kan, dia belajar. Dan yang Mesia lihat sepertinya Ibu Tabita ini juga sangat konsisten ya dengan usaha yang digeluti, karena bayangkan dari masih gadis
dan ini juga merupakan usaha turun-temurun dari orang tua, ya seperti Iya. itu ya Ibu ya. Dan memang itu sangat dampaknya luar biasa. Tadi kan dari awal kan kita sudah katakan bahwa memang tenunan ini tuh dampaknya luar biasa. Bisa untuk kebutuhan keluarga, bisa untuk menyekolahkan anak-anak. Iya. Dan memang itu luar biasa bukti bagi saya juga, untuk keluarga saya. Anak-anak saya juga, ya berkat tenunan juga, kedua anak saya sudah selesai sarjana, puji Tuhan. Iya. Iya. Jadi memang setiap orang itu punya motivasi dan semangat itu ada, dan bersyukur karena memang talenta yang Tuhan kasih untuk kita juga segitu, kita harus betul-betul lakukan, dan itu juga memberikan berkat bagi kita dan juga dampak ya, akan punya bukti nyatanya seperti itu yang Iya. tadi kita katakan. Iya. Baik Tribuners, tadi kita lewat satu pertanyaan Iya. sebenarnya Ibu mau tanya tadi, untuk proses membuat kain tenun itu butuh waktu berapa lama? Nah, Iya. ini kan Ibu Tabita kan tenunnya langsung ya, Iya. bukan pakai mesin cetak seperti itu. Iya, memang kalau butuh waktu, waktunya juga bisa sebulan, bisa seminggu, bisa beberapa hari, itu tergantung. Tergantung kalau kainnya itu lebar, panjang, dan motifnya itu sangat ribet untuk dibuat. Ya memang itu butuh waktu yang lama. Kira-kira durasinya berapa? Kalau untuk Misalnya untuk kain, kalau ini aja. Iya. Kalau ini kan bisa 1 minggu ya. 1 minggu Iya. proses pembuatannya. Iya, di 1 minggu. Untuk Karena bukan langsung kita tenun. Benangnya memang kalau ada waktu kan Tribun bisa bergabung untuk Iya. lihat proses dari awal ya. Dari awal sampai pun pada jadinya tenunan ini. Tadi kalau 7 proses tadi itu apa-apa aja Bu? Iya. 7 proses pembuatan. 7 proses. Itu mulai dari yang pertama kan kita gulung benang dulu. Kan kita beli benang. Gulung benang, atur warna, terus buka lagi, atur lagi. Jadi kan motif itu kan kita kan beda dari yang kita atur lagi kan. Iya, jadi kalau dari yang tadi 5 ini sampai pun pada tenunan terakhir yang ke-7 itu yang sudah siap itu yang terakhir itu yang ke-7 itu. Iya, jadi memang 7 proses. Iya. Beli bahan, Iya. yang tadi kita katakan. Beli bahan, kita gulung, kita atur, kita ikat motif, buka lagi, kita beri warna ya, dikasih warna, terus kita buka lagi yang tadi ikatan yang kita ikat, jemur, buka lagi, terus atur lagi, sampai pun pada tenun itu proses terakhir itu. Jadi memang kalau memang berhari-hari motifnya itu. Helai kain Iya, saja. apalagi kalau cuacanya kurang bagus. Kalau buat pencelupan itu cuaca itu harus cerah, tidak boleh hujan. Itu bisa juga membuat motifnya juga kurang bagus gitu. Ya, jadi memang 7 proses itu yang selama ini kita buat. Baik, Tribuners, talk show kita hari ini sudah kurang lebih 30 menit. Dan pertanyaan terakhir, harapan Ibu selaku pelaku UMKM seperti apa? Ya, terima kasih. Harapan Beta sebagai selaku UKM, harapannya pemerintah harus lebih memperhatikan usaha UMKM yang ada di Maluku ini, khusus Kota Ambon, supaya kain tenun ini lebih berkembang lagi. Iya. Iya. Jadi setiap event apapun, harapan kami selaku UKM khusus tenunan ini bisa dipakai. Dan memang itu nyata. Tapi harapan hari ini lebih dimintakan kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan UMKM yang ada di Kota Ambon ini ya. Baik, Ibu Tabita, sebelumnya terima kasih ya sudah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk datang ke studio tribunambon.com. Dan Tribuners, demikian Tribun Ambon Podcast hari ini bersama dengan narasumber kita Ibu Tabita Bilma Kosu. Ya, Bilma Kosu selaku salah satu pelaku UMKM di Kota Ambon. Dan nantikan Tribun Ambon Podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber lainnya
Untuk itu saya Mesya Marasabesi bersama tim pamit undur diri. Sampai jumpa dan amato. Dadah dulu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal